Oke, makasih Aul. Sebelumnya di sini aku izin ngebuka ya untuk wawancara kita pada malam hari ini. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kan pertemuan kita yang kedua ya dari pertemuan sebelumnya itu di hari Selasa ya, dan sekarang ini udah di hari Minggu sesuai dengan perjanjian kita juga kalau kita mau adain wawancara kedua. Nah, di wawancara kali ini tuh kita bakal ngajuin pertanyaan tentang ICQ atau Internal Control Questionnaire. Nah, untuk ICQ-nya ini untuk akun penjualan dan utang. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaannya nanti akan diwakili sama tim-tim aku. Nah, untuk ICQ dari penjualan ini akan ditanyakan sama Hana. Mungkin langsung boleh kepada Hana dipersilahkan. Oke, makasih Yasmin. Sebelumnya, perkenalkan namaku Hana sebagai supervisor dari KP Yasmin Darkan. Langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Apakah PT Livin & Co memiliki daftar harga untuk barang yang akan dijual? Iya, Kak, memiliki. Oke. Yang menetapkan harga jualnya itu siapa? Atas kesepakatan bersama, Kak. Oke. Kalau untuk dasar penetapannya tuh gimana? Kayak ada standar harganya atau gimana? Awalnya dari produsen dulu, kalau misalnya produsen ngejualnya misalnya harganya seberapa juta, 1 juta. Nah, kita ngambil keuntungan misalnya 20% dari harga tersebut. 20-25%, Kak. Oke. Lanjut ya. Apakah PT Livin & Co memiliki pesanan pembelian dari pelanggan? Memiliki. Oke. Lalu apakah PT Livin & Co dalam pengiriman barang ini didasarkan pada surat jalan? Iya. Oke, nah sebelum dikirimin barangnya itu dicocokkan dulu nggak dengan surat jalannya? Iya, dicocokin dulu atas pembelian yang mau dibeli. Oke, lalu saat barang tersebut udah diterima oleh pelanggan, apakah diminta otorisasi dari pelanggan tersebut? Sebelumnya otorisasi semacam apa ya, Kak? Otorisasi itu tanda tangan, ya tanda terima dari pelanggannya gitu. Oh iya, ada, Kak. Oke, ada ya. Lanjut, apakah bagian akuntansi mengawasi urutan faktur atau nota kontan? Misalnya kayak nomor fakturnya atau tanggalnya, terus ketepatan isinya gitu, diawasin nggak oleh bagian akuntansi? Diawasin, Kak. Oke. Lalu, apakah seluruh bukti terkait penjualan selalu diotorisasi sebelum diberi ke pelanggan? Iya. Oke. Lalu kalau misalnya terjadi retur, apakah perlu persetujuan dari manajer keuangannya? Perlu. Perlu, oke. Lalu apakah barang yang diretur oleh pelanggan dicatat kembali pada kartu persediaan? Dicatat, Kak. Oke. Terus
ini tentang barang kalian ya. Kenapa kode barangnya itu nggak dimulai dari nomor 1, tapi dari nomor 5? Ya ini kan yang pertama itu lemari sliding ya. Itu dia kenapa 10005, kenapa nggak 10001? Mengikuti nomor yang ada di iQRate, Kak. Oke. Selanjutnya itu ada ICQ utang. Itu akan ditanyakan oleh Feni. Silakan Feni. Oke, makasih Hana. Perkenalkan teman-teman, nama aku Feni sebagai Ketua Tim Audit di KAP Yasmin dan rekan. Aku akan menanyakan beberapa pertanyaan nih terkait dengan utang. Yang pertama itu, apakah pesanan pembelian dibuat untuk semua pembelian? Iya, Kak. Oke, jadi kalian selalu membuat PO ya setiap mau beli. Iya, betul. Oke, yang kedua, apakah pesanan pembelian diotorisasi oleh bagian yang berwenang? Iya. Oke, yang ketiga, apakah pesanan pembelian dicocokkan dengan faktur penjualan dan surat jalan dari pemasok? Dicocokkan. Oke. Selanjutnya, apakah bagian yang menerima barang memberi otorisasi terhadap surat jalan pemasok? Iya, Kak. Oke. Apakah barang yang diterima disertai dengan faktur penjualan atau nota kontan dan surat jalan dari pemasok? Iya, Kak. Disertai. Oke. Selanjutnya, apakah barang yang diterima diperiksa kuantitasnya, kualitas, spesifikasinya dengan pesanan pembelian yang sebelumnya telah dibuat? Diperiksa. Oke, selanjutnya apakah faktur atau nota kontan yang diterima dicek terlebih dahulu untuk harga, perkalian, dan pertambahannya, serta biaya lain-lain? Dicek terlebih dahulu. Oke, yang terakhir, apakah histori utang telah dicocokkan dengan transaksi pembelian kredit dan retur pembelian? Sudah dicocokkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yasmin. Oke, terima kasih Feni. Nah, mungkin dari sesi wawancaranya udah cukup ya segitu aja karena yang ditanya tuh lebih ke ICQ dari penjualan sama utang. Nah, mungkin kemarin itu setelah kita udah melakukan beberapa prosedur audit, di sini kita menemukan ada beberapa mungkin dokumen ya yang belum dilengkapi. Nah, di sini ada beberapa yang harus dilengkapi. Mungkin dari penjualannya itu yang pertama pesanan pembelian dari pelanggan, yang kedua ini otorisasi penerimaan pada surat jalan. Terus dari kelengkapan dokumen utang itu ya, yang pertama ada 2 surat jalan di tanggal 2 dan 23 dari PT Budi Luhur di warehouse-nya, dan yang kedua ini ada buku besar untuk seluruh akun. Kalau bisa secepatnya sih untuk buku besar ini dilengkapin. Mungkin segitu aja dari aku ya untuk kelengkapan dokumen. Mungkin dari teman-teman tim audit ada yang mau ditambahin nggak untuk kelengkapan dokumennya? Yang mungkin belum aku sebutin. Oke, mungkin dari teman-teman PT Livin & Co ada yang mau ditanyain dulu sebelum ditutup? Mungkin untuk tadi yang dokumen yang kurang lengkap boleh nanti di-share aja nggak Kak di grup biar kita juga jelas gitu. Oke, boleh nanti setelah ini akan aku share ya untuk bukti-bukti apa aja yang harus dilengkapi. Selain itu ada lagi pertanyaannya? Dari aku sudah cukup. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanya. Boleh ya.
Aku mau tanya Kak, untuk selanjutnya setelah ada Jimit ini kita ada audit apa lagi ya? Sebenarnya untuk tahap wawancara ini tuh masih apa namanya? Sebenarnya ini udah harusnya udah wawancara terakhir ya, karena selanjutnya ini kita cuman akan apa ya, dari temuan audit yang kita temukan tuh hanya tinggal mencocokkan dari kelengkapan dokumen-dokumen yang kita minta tadi gitu. Mungkin untuk selanjutnya kalau semisal ada informasi-informasi yang kita butuhkan, kita masih butuh komunikasi juga sih sama kalian. Cuman kayaknya untuk diadakan wawancara ini kayaknya kemungkinan kecil bakal ada gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin ada lagi wawancara gitu. Mungkin lebih ke apa ya, informasi atau menanyakan lewat grup aja gitu. Dan nanti baru akan keluar laporan auditnya. Nanti akan diinformasiin lagi sih lebih lanjut. Kira-kira sudah terjawab atau gimana? Ada yang mau ditanyain lagi? Dari aku sudah cukup Kak. Oke. Ya. Foto bareng secara offline ya? Atau ya menurut aku sih perlu ya, kira-kira kalian itu bisa apa ya, untuk datang ke kampus offline itu kapan? Karena buat dokumentasi sih. Kayaknya sama. Iya kayaknya Selasa deh Kak kita offline, tapi belum tahu deh. Itu di jam berapa? Itu kita di pagi sih. Jam berapa guys? Ya. Sekitar Jam jam 8. 8. Jam 8 sampai jam? Sampai jam 10:30-an mungkin ya. 10:30-11. Oke, mungkin sekitar jam segitu kali ya, jam 10:30 atau jam 11 karena kan dari aku sendiri, dari aku dan teman-teman aku itu baru ada kelas tuh sekitar jam 1 ya. Jadi mungkin jam 11 itu udah yang paling tengah-tengah kali ya. Jadi kalian selesai kuliah dan kita berangkat kuliah gitu. Jadi kira-kira kalau sekitar jam 11 di hari Selasa, semua aman nggak? Boleh Kak. Oke, mungkin nanti itu kita informasikan lagi ya. Mungkin tapi di hari Selasa kemungkinan nanti kita akan foto bareng. Terus mungkin dari aku kan segitu aja. Kalau ada yang mau ditanya lagi boleh sih ini sebelum ditutup. Ada lagi kah? Oke, mungkin udah cukup kali ya. Ya, kenapa? Ada yang on mic tadi? Enggak Kak, cukup. Oke. Mungkin Aul boleh minta tolong untuk screenshot dokumentasi. Oke. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak ya buat teman-teman semua karena udah meluangkan waktunya untuk wawancara kita yang kedua gitu, dan makasih juga udah kompetitif gitu untuk membantu tim audit dari KP Yasmin dan rekan untuk mengaudit perusahaan kalian gitu, dan semoga nanti cepet ya hasilnya dan kita nggak perlu banyak untuk bertanya lagi. Nanti untuk laporan audit mungkin akan dikirimnya kalau udah selesai ya, akan dikirim mungkin nanti lewat email ke PT Livin & Co-nya. Dan untuk informasi selanjutnya sebenarnya nanti akan lebih jelas lagi, mungkin dijelaskannya di grup gitu ya. Jadi mungkin untuk malam ini cukup dulu. Dari aku tadi udah cukup. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kembali kasih Kak. Kak.